Perkenalkan, nama saya Elke Marcelia. Saya Fitriani Bulu. Kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan hasil analisis dari perbandingan antara perusahaan Gudang Garam dan Sampurna. Untuk analisis ini kami menggunakan 4 analisis, yaitu ada analisis cross section, ada analisis rasio, analisis common size, dan analisis default. Latar belakangnya, analisis laporan keuangan merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dan kesehatan finansial perusahaan. Dari analisis laporan keuangan ini, para pemangku kepentingan atau manajemen bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Pada penelitian kali ini, akan mengukur kinerja 2 perusahaan manufaktur pada subsektor rokok, yaitu PT Gudang Garam Tbk dan PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Tujuan penelitian: 1. Untuk mengukur kinerja dan kesehatan finansial kedua perusahaan antara PT Gudang Garam dan PT Hanjaya Mandala Sampurna. 2. Memberikan pemahaman tentang berbagai teknik analisis laporan keuangan yang digunakan dalam evaluasi kinerja keuangan perusahaan. Analisis rasio menggunakan rasio likuiditas menunjukkan bahwa current ratio milik GGRM dan HMSP lebih dari 1, yang dimana artinya kedua perusahaan ini bisa melunasi kewajibannya dari aset lancar yang dimilikinya. Namun milik perusahaan GGRM, current rasionya yaitu 19,62% lebih tinggi daripada HMSP. Ini menunjukkan bahwa ada lebih banyak aset lancar yang menganggur. Hal ini juga dinilai kurang baik. Sedangkan untuk quick rasionya milik GGRM jauh lebih tinggi dan lebih baik dibanding dengan HMSP, karena milik GGRM 2,77%, sedangkan milik HMSP tidak lebih dari sama dengan 1%, malah kurang dari 1%, yaitu hanya sebesar 0,90%, menunjukkan bahwa perusahaan HMSP kurang liquid dalam membayarkan kewajibannya. Menunjukkan bahwa HMSP mungkin kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya jika harus mengandalkan aset lancar tanpa mempertimbangkan persediaan. Rasio perputaran piutang milik GGRM lebih tinggi sebesar 60,94% dibandingkan dengan milik HMSP yang hanya sebesar 36,84%. Ini berarti GGRM lebih cepat mengubah kasnya menjadi piutang. Rasio perputaran persediaan milik GGRM 2,24% lebih rendah dibandingkan dengan HMSP sebesar 5,8%. Pada rasio perputaran piutang ini, milik GGRM lebih rendah, sedangkan milik HMSP lebih unggul sebesar 7,61%, menunjukkan bahwa penggunaan aset tetap HMSP lebih efisien untuk menghasilkan pendapatan. Rasio perputaran total aktiva milik perusahaan HMSP lebih tinggi dibandingkan dengan milik GGRM. Ini menunjukkan bahwa kinerja HMSP lebih efisien dan baik dalam penggunaan total aktiva tetapnya. Untuk perhitungan dari ini, perusahaan GGRM mencapai 5%. Artinya bahwa perusahaan ini sebesar 5% dari total asetnya dibiayai oleh hutangnya. Ini kurang baik karena yang efisien adalah rasio DAR di bawah 5%, dan milik HMSP juga dinilai tidak baik. Untuk perhitungan DER, kedua perusahaan menunjukkan kinerja yang bagus dan efisien karena rasionya berada di bawah 1%. Pada rasio TIE ini, perusahaan GGRM memiliki 12,85%, menunjukkan bahwa perusahaan ini mampu membayar biaya bunganya lebih dari 12 kali lipat dari laba operasionalnya. Dan untuk HMSP juga memiliki 417,92%, yang artinya perusahaan ini juga sangat mampu membayar biaya bunganya dan menunjukkan bahwa HMSP punya laba operasional yang tinggi. Untuk rasio profitabilitas, NPM atau net profit margin milik HMSP lebih tinggi dibandingkan GGRM, yaitu sebesar 69,81%, menunjukkan bahwa 70% dari pendapatan adalah laba bersih, dan ini sangat bagus karena rasio NPM baiknya lebih dari 10%, namun milik GGRM tidak mencapai 10%. Untuk ROA milik HMSP sangat baik karena berada di atas 5%, yaitu sebesar 146,37%. Ini menunjukkan bahwa HMSP memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengumpulkan laba yang berasal dari asetnya. Sedangkan untuk GGRM hanya mencapai 0,06%, yang dimana ini berada di bawah standar rasio yang seharusnya. Ini berarti bahwa GGRM menghasilkan laba yang sedikit dibandingkan aset yang dimilikinya. Pada perhitungan ROE, milik HMSP lebih unggul dibandingkan milik GGRM karena standar yang baik adalah berada di atas 15%.
sedangkan milik GGRM hanya 0,09%. Ini berarti tingkat pengembaliannya lebih rendah. Pada rasio PER ini, perusahaan HMSP lebih unggul 12,93%. Artinya bahwa perusahaan ini mampu membayar hampir 13 kali lipat dari laba per saham. Dan ini lebih tinggi dari beta GGRM, hanya 7,44% atau 7 kali lipat saja. Untuk dividen yield kedua perusahaan menunjukkan angka yang sama, yaitu 0,06%. Sedangkan untuk pembayaran dividennya, milik HMSP lebih tinggi dibanding dengan GGRM, yaitu sebesar 0,79% dari labanya kepada pemegang saham. Untuk GGRM sendiri sebesar 0,43%. Pada analisis common size ini, GGRM memiliki HPP yang lebih tinggi daripada HMSP. Untuk laba kotor milik HMPSP lebih unggul dibandingkan GGRM, yaitu sebesar 17%, menandakan bahwa HMSP memiliki margin laba kotor yang lebih baik. Untuk biaya penjualan umum dan administrasi, GGRM lebih rendah 6%, sedangkan HMSP lebih tinggi sebesar 9%. Untuk laba operasional, kedua perusahaan berada di angka yang sama, yaitu sebesar 8%. EBIT HMSP lebih tinggi dibandingkan GGRM. Ini menunjukkan bahwa HSMP mampu menghasilkan laba sebelum bunga lebih besar dari GGRM. Bunga GGRM lebih tinggi dibandingkan HMSP. Ini menunjukkan bisa jadi bahwa GGRM punya hutang atau kewajiban yang lebih tinggi dibandingkan HMSP. Untuk EBIT HMSP lebih tinggi daripada EBIT milik GGRM, menunjukkan bahwa HMSP memiliki keuntungan sebelum pajak yang lebih baik dibandingkan GGRM. Untuk pajak, HMSP lebih tinggi sebesar 2% dan milik GGRM lebih rendah sebesar 1%. Tingkat pajak yang tinggi menunjukkan bahwa bisa jadi laba yang dihasilkan juga tinggi karena pajak yang dikenakannya besar juga. Untuk EAT atau laba bersih dari kedua perusahaan di atas yang lebih besar adalah milik HSMP sebesar 7%. Ini menunjukkan bahwa HMSP memiliki manajemen biaya yang efektif dan mampu menghasilkan laba bersih yang besar juga. Sedangkan untuk total ekuitas GGRM lebih tinggi dibandingkan HMSP, yaitu sebesar 51%, menunjukkan bahwa GGRM memiliki struktur modal yang lebih kuat. Untuk kas dan surat berharga, kedua perusahaan di atas menunjukkan angka yang sama, yaitu berada di angka 5%. Piutang dagang milik HMPS lebih tinggi, sedangkan GGRM lebih rendah. Untuk persediaan milik GGRM lebih tinggi dibandingkan HMSP. Biaya dibayar di muka kedua perusahaan di atas juga sama, yaitu sebesar 0,03%. Sedangkan untuk total aktiva lancarnya, perusahaan HMSP lebih unggul. Pada komponen bangunan dan peralatan, GGRM memiliki bangunan dan peralatan yang lebih tinggi dari HMSP. Akumulasi depresiasi milik GGRM lebih tinggi 27% dari HMSP. Ini bisa menunjukkan bahwa aset GGRM memiliki usia yang lebih tinggi dari HMSP. Sementara untuk aktiva lainnya, GGRM lebih rendah 1%, sedangkan HMSP 12% lebih tinggi. Jadi total aktiva tetap GGRM lebih unggul dari HMSP. Untuk utang dagang yang dimiliki kedua perusahaan di atas menunjukkan bahwa utang dagang milik HMSP lebih tinggi, 23%. Utang jangka pendek GGRM lebih tinggi dari HSMP, sedangkan utang biaya dari HMSP 0% dan 9% untuk GGRM. Sehingga total utang lancar GGRM sebesar 94%, lebih tinggi dari HMSP sebesar 92%. Sedangkan utang lain HMSP 0% dan 9% untuk GGRM, sehingga total utang lancar GGRM sebesar 94%, lebih tinggi dari HMSP sebesar 92%. Sedangkan utang jangka panjang dan dewa milik GGRM 0% dan HSMP sebesar 8%. Modal saham GGRM lebih tinggi dari HMSP dan total utang jangka panjang milik HMSP lebih unggul 8% dari GGRM.
Selanjutnya adalah analisis dengan menggunakan metode DuPont. NPM milik HMSP lebih tinggi 7% dibandingkan GGRM yang hanya 4%. Untuk perhitungan tatonya, milik HMSP juga lebih unggul 210% daripada GGRM 129%. IM GGRM lebih rendah daripada HMSP sebesar 185%, sedangkan GGRM 100%. Untuk ROE-nya, milik HMSP terbukti lebih tinggi 27%, sedangkan GGRM hanya 6%. Ini menunjukkan bahwa HMSP lebih unggul dan bagus daripada GGRM, yang bahkan tidak mencapai 10%. Jadi, standar deviasi atau sebaran data dari rasio likuiditas rentangnya antara 2% sampai 15%. Jadi, standar deviasi atau sebaran data dari rasio aktivitas rentangnya antara 2% sampai 49%. Untuk standar deviasi atau sebaran data dari rasio solvabilitas rentangnya antara 0,3% sampai 384%. Untuk rasio probabilitas itu rentangnya antara 35% sampai 271%. Untuk rasio pasar rentangnya antara 0,06% sampai 10%. Sekian video presentasi kami. Terima kasih.